Selamat pagi, Bu Dina. Selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini, Bu Dina? Alhamdulillah sehat. Bu Dina sendiri apa kabar? Ya, alhamdulillah saya juga sehat, Bu Dina. Ya, Bu Dina, mohon maaf ya sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, Bu Dina. Ya, yang sudah seperti kita bicarakan kemarin, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Jadi kegiatan supervisi akademik itu suatu rangkaian kegiatan yang memberdayakan dan mengembangkan potensi diri nantinya agar tercapai pembelajaran sesuai tujuan dan bisa meningkatkan potensi Bu Dina untuk performa mengajarnya dari terbaik. Oke. Ya, nanti seperti ini Bu Dina, kegiatan supervisi akademik itu sudah mengikuti 3 tahap. Yang pertama adalah pra-observasi, kedua adalah observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, kegiatan kita hari ini namanya kegiatan pra-observasi. Kegiatan ini nanti kita berbincang-bincang santai, bercakap-cakap santai. Nanti pembicaraan kita itu Bu Dina, membahas kesiapan Bu Dina untuk pelaksanaan kegiatan observasi. Kegiatan observasi itu nanti Bu Dina kan mengajar di kelas, terus saya juga masuk di kelas Bu Dina mengobservasi, kemudian nanti dilanjutkan kegiatan pasca observasi. Kalau kegiatan pasca observasi sesuai namanya Bu Dina pastinya setelah kita akan berbincang-bincang kembali membicarakan kegiatan observasi yang sudah dilaksanakan. Ya, karena ini kan pra-observasi ya. Yang perlu saya persiapkan itu apa saja Bu Dina? Yang perlu dipersiapkan nanti kan berkaitan dengan kegiatan pembelajarannya. Nanti Bu Dina harus SPP, ini kan mengikuti LKCJ, medianya, kemudian evaluasinya berhasil. Siap. Ya, LKPJ, modul aja sama soal-soalnya evaluasi aja ya. Kemudian kegiatan observasi untuk kegiatan tersebut kira-kira Bu Dina misalnya kapan, atau waktunya kapan, siapnya. Oke, karena minggu ini kan sudah saya rencanakan ada kegiatan-kegiatan ya Bu ya. Bagaimana kalau observasinya minggu depan saja? Minggu depan ya Bu ya, guys ya. Kemudian gini Bu Dina, dari kegiatan kerjaan kita hari ini kira-kira apa yang menjadi harapan Bu Dina? Harapan saya nanti setelah pemberitaan ini saya menjadi lebih siap, lebih tahu apa-apa yang harus saya persiapkan nanti saat pelaksanaan observasi, sehingga observasi yang akan dia laksanakan setelah saya nanti bisa berjalan dengan baik. Oke, harapan dari Bu Dina nanti biar bisa lebih siap ya Bu Dina ya, lebih tahu apa-apa yang harus dipersiapkan dalam kegiatan observasi agar kegiatan observasinya lancar. Begitu ya Bu Dina ya. Ya. Kemudian ini Bu Dina mengajar kelas 4 ya, pakai kurikulum Merdeka kebetulan ya. Kira-kira nanti pelajaran apa, juga materi apa yang mau dilaksanakan saat observasi? Ini bebas saya memilih atau dia yang menentukan? Monggo jadi bebas. Ya. Oke, kalau bebas saya memilih IPAS itu gimana? Boleh nggak? IPAS itu berarti IPA dan IPS juga bisa ya, bisa IPAS ya Bu. Oke, terus materinya tentang fotosintesis. Oke, kira-kira Bu Dina untuk tujuan pembelajarannya apa? Oke, nanti tujuan pembelajarannya saya berharap setelah pelajaran selesai nanti siswa akan dapat mendeskripsikan apa itu proses fotosintesis dengan baik dan benar. Oke, Bu Dina nanti sampaikan bahwa tujuan belajarnya adalah siswa dapat mendeskripsikan proses fotosintesis dengan baik dan benar.
Nah, untuk pelaksanaan minggu depan tadi sudah saya sampaikan ya Bu, Ya. dari mobil aja, Siap. PJ, media, juga sampai fabrikasi, kemudian sudah siap atau masih perlu dipersiapkan lagi? Nanti kan ini masih minggu depan ya. Ya. Jadi saya masih punya waktu untuk menyiapkan segala sesuatunya. Oke, yang penting minggu depan tadi ya Bu Oke, ya. siap. Nah, semangat ya Bu. Iya. Oke, sekarang selanjutnya Bu Dina berkaitan dengan pengembangan yang ingin dicapai Bu Dina. Kira-kira nanti dalam pembelajaran itu Bu Dina mau mengembangkan apa? Baiklah Bu ya, mengenai pengembangan yang ingin saya capai, yang ingin saya lakukan dalam observasi nanti adalah saya ingin siswa saya itu paham dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian siswa itu akan aktif dalam pembelajaran itu, dan saya ingin mengelola kelas, ingin dapat mengelola kelas saya itu dengan baik. Ya, baiklah Bu Dina, berarti ada 3 hal ya yang Iya, tadi betul. ingin ditingkatkan Bu Dina atau dikembangkan. Iya. Yang pertama, siswa menjadi paham dengan materi yang disampaikan Bu Dina. betul. Kemudian yang kedua, siswa menjadi aktif ya Bu Dina Iya, dalam pembelajaran. iya, betul. Kemudian yang ketiga, Bu Dina bisa mengelola kelas dengan baik. Oke Bu Dina, dari ketiga hal atau area yang ingin dikembangkan tadi, kira-kira strategi yang mau ditempuh Bu Dina seperti apa? Oke, jadi nanti kan sebagai guru kita sekarang ini di kurikulum kita kan harus apa ya namanya itu, anak-anak itu tidak semua anak bisa belajar dengan satu metode yang sama. Jadi nanti biar anak paham, biar anak aktif, biar saya bisa mengelola kelas dengan baik, maka saya akan menyajikan pelajaran nanti dengan contohnya dengan media untuk anak yang mungkin dia sukanya dengan media-media video-video, nanti saya akan sampaikan dengan video itu. Terus juga ada anak saya yang biasa bisa belajar dengan metode ceramah ya, jadi nanti saya juga akan menggunakan ceramah, juga nanti saya akan menggunakan nyanyian kuliah. Jadi biasanya itu ada anak yang kalau materinya itu disajikan dalam bentuk nyanyian ataupun gerakan-gerakan itu, siswa jadi lebih bisa menengah di sini, lebih paham, lebih ya, betul. semakin umum. Iya. Ya, nanti Bu Dina sampaikan karena ini sudah kurikulum merdeka ya, jadi pembelajaran itu harus menyesuaikan kebutuhan siswa. Iya, betul. Nanti ada yang medianya memakai video, ceramah, Iya, dan betul. juga nyanyian. Iya. Kemudian kalau seperti ini Bu Dina kan sudah menyajikan materi dengan berbagai cara Iya. sesuai kebutuhan siswa. Nah ini Bu Dina itu artinya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Oh begitu ya Bu Dia. Iya, ini tepatnya jenis pembelajaran berdiferensiasi yang konten. Oh, iya. Konten itu artinya materi seperti itu. Yang video ini kira-kira nanti untuk anak yang seperti apa Bu Dina? Video ini untuk anak yang biasanya kan ada anak yang kalau ceramah saja dia bosan, malah dia apa itu ya kayak blosok di meja gitu. Ya. Tapi kalau dinyalakan sebuah video, diputarkan itu, dia akan antusias dia. Oh, dia kan lebih antusias. Iya, kalau pakai fokus, video. fokus. Berarti itu Iya, mungkin betul. ini bukan kalau video kan dia itu selain visual juga termasuk selain auditori. Iya. Kalau visual itu kan yang melihat, kalau auditori yang mendengar. Berarti ini untuk siswa Bu Dina yang visual sama auditori. Iya, betul. Yang ceramah Bu Dina, Ceramah itu kadang anak tidak bisa melihat video terus mencerna apa isinya, kadang anak itu tidak bisa, hanya dia mampu mendengarkan saja. Dari dia mendengar walaupun kelihatannya dia tidak memperhatikan dia, tapi kadang dengan mendengar saja itu dia mampu memahami materi. iya, berarti itu namanya siswa auditori. Oh, auditori. Dia itu Iya. lebih peka terhadap pendengarannya daripada yang lainnya. Iya. Kemudian tadi yang nyanyian dan gerakan, ini berarti untuk siswa yang seperti apa? Nah, kadang walaupun sudah melihat video ataupun dengan sudah mendengarkan ceramah apa yang saya jelaskan tentang materi tersebut, anak itu masih belum ada yang belum mampu memahami materi tersebut. Jadi saya mencoba akan menyajikan sebuah lagu materi tentang fotosintesis ini
ini saya sajikan dengan sebuah lagu, dan dengan harapan saya lagu ini nanti akan mudah diingat oleh anak sehingga nanti dalam mengerjakan soal mudah diingat. Jadi guru harus bisa itu ya untuk mengcover semua kebutuhan siswa seperti Iya, apa. betul. Saya sudah berusaha menjadi guru Ya, luar biasa Bu Dina. Iya. Ya, tadi yang itu sudah disampaikan Bu Dina agar siswa lebih paham dengan materi, dilaksanakan dengan pembelajaran diferensiasi ya. Kemudian yang kedua, tadi Bu Dina menyampaikan siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. Nah, saat Bu Dina seperti apa? Nanti saya akan membentuk sebuah kelompok. Nanti apa itu fotosintesis, nanti kelompok itu bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Setelah ada yang mendengarkan video, ada yang mendengarkan ceramah saya, ada yang dengan nyanyinya. Nanti anak-anak di kelompok itu mampu mendeskripsikan fotosintesis itu apa. Lalu saya juga bisa bertanya jawab dengan mereka dia. Oke, tadi sahabatnya Bu Dina. Untuk yang area yang dikembangkan yang kedua yaitu siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. Nanti akan dibentuk kelompok ya Bu Dina ya. Kira-kira mungkin Bu Dina ada berapa? Mau dibentuk berapa kelompok? Murid saya ada 24, nanti kelompoknya akan ada 6, biar lebih maksimal mereka bermusyawarah, biar tidak kebanyakan anggota gitu ya. Nanti tiap kelompok itu berdiskusi gitu ya. Iya. Ya. Terus kemudian tadi Bu Dina juga tanya jawab juga. Iya, betul. Ya, kalau tanya jawab memang bisa untuk memancing siswa untuk belajar ya Bu Dina ya. Ya. Kemudian Bu Dina yang ketiga tadi Bu Dina menyampaikan kalau area yang ingin dikembangkan adalah Bu Dina bisa mengelola kelas dengan baik. Apakah sudah ada strateginya Bu Dina untuk mengelola hal ini? Nanti dia kan ada yang senang dengan nyanyi, senang dengan ceramah, senang dengan video, dan nanti itu akan berkelompok seperti itu ya Bu ya. Jadi insya Allah nanti dengan kelompoknya kan sesuai dengan itu tadi, cara dia belajar bagaimana. Nah itu nanti insya Allah kelas akan dapat saya kelola dengan baik dengan saya kelompok-kelompok tersebut. Oke, dia pembentukan kelompok, insya Allah kelas akan terkelola dengan baik ya. Berbeda dengan kelompok satu ya Bu Dina, akan lebih kesulitan untuk mengelola sisanya. Ya kalau seperti ini Bu Dina, kadang ada murid yang belum pengetahuan dengan materi. Dia sudah Bu Dina ajarkan bermacam-macam, terus selain itu ada siswa bertengkar kelas, pernah nggak seperti Bu Dina? Oh pernah sekali, sering. Dan itu gimana kalau seperti itu? Ya kita nasihati, ini kami jangan begini, toleransinya diterapkan sama teman. Kita hidup itu satu kelas ini, ibaratnya itu berbeda-beda. Ada temanku yang ini, temanku yang ini, kita harus menghargai toleransinya. Kita biasanya seperti itu. Ya, jadi sebagai guru harus sering memberikan nasihat pada Iya, siswa. betul. Selain itu mungkin guru perlu jadi pelajaran Kita perlu banget ibu. Iya. Saya itu sering kalau saya ada salah, selalu saya minta maaf kepada anak-anak. Anak maaf ya, dulu tadi seperti ini. Kadang seperti itu juga. Dan saya juga selalu mengingatkan anak-anak kalau setiap ada kesalahan apa, pasti saya suruh untuk meminta maaf terlebih dahulu. Saling memaafkan ya. Ya, itu harus menjadi contoh yang baik ya Bu Dina Iya, ya. betul. Ini Bu Dina pernah itu enggak? Terganggu emosinya saat mengajar? Saat marah gitu? Belum pernah. Terus gimana cara mengatasinya? Dalam hati pasti selalu istighfar terlebih dahulu ya. Seperti itu. Terus kemudian tadi saya meminta maaf pada anak-anak, maafkan guru tadi agak sedikit emosi. Guru melakukan hal ini karena ingin anak-anak semua menjadi anak-anak yang hebat seperti itu. Luar biasa Bu Dina. Jadi cara menjaga emosi seperti itu ya. Menjaga anak-anak mungkin yang nakal atau bagaimana. Ya Bu Dina, saya rasa pembicaraan kita sudah selesai pada tahap praobservasi kali ini. Kira-kira ada yang ditambahkan tadi Bu Dina? Tadi persiapan saya seperti itu, tapi sudah oke belum? Sudah oke. Nanti perlu nanti mungkin LKPD-nya itu
juga terkelompok seperti itu ya Pak? Iya. Jadi Budinya harus menyiapkan LKPD sejumlah kelompok itu tadi. Iya. Itu LKPD-nya, kemudian soal evaluasinya sudah dibuat atau belum atau masih proses? Nanti akan saya buat tugas. Oh ya, itu Budina kalau bisa kalau soal evaluasi itu memakai soal-soal yang kompleks. Oke, siap. Baik, observasi. Oke, siap. Nanti biar melatih daya kritis Pak, biar berkembang sebenarnya. Oh ya Budina, apa saja tanya lagi? Insya Allah sudah kuliah, nanti juga kuliah. Saya mohon bantuan pada kuliah untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk observasi di depannya akan Ya siap, insya Allah saya bantu Budina. Ya Budina, semoga kegiatan observasi kita minggu depan berjalan lancar dan maksimal sesuai yang sudah direncanakan ya Budina ya. Nanti setelah kegiatan observasi kita akan ada kegiatan pasca observasi Budina. Itu kegiatan juga seperti ini, bercakap-cakap, bincang-bincang santai. Nanti yang kita bahas itu kegiatannya adalah refleksi pelaksanaan pembelajaran di kelas Budina seperti apa, kemudian pengembangan aliran seperti apa, dan setelah tindak lanjutnya. Seperti itu Budina, penjelasan tentang supervisi akademik. Ya, terima kasih Buya. Semoga nanti observasi kita akan berjalan dengan baik. Ya amin. Ya sudah cukup ya Budina. Maaf sekali lagi sudah mengganggu waktunya. Ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Apa kabar anak-anak hari ini? Masuk semua? Coba kita lihat. Oh, ada yang ini izin. Oh ya, tadi ini nomor 16 siapa anak? Ya, kamu izin ada acara keluarga. Kemudian teman kita ada yang masih sakit perawatan di rumah sakit yaitu Ivan. Mari kita doakan bersama-sama. Kita berdoa semoga Ivan lekas sembuh. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pelajarannya, kita menyanyikan dulu lagu Profil Pelajar Pancasila. Semuanya berdiri dulu yuk, biar semangatnya bertambah. Nyanyinya yang semangat ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah belajar tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Masih ingatkah kalian bagian-bagian pada tumbuhan? Ayo. Oke, kalian masukkan semua. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Tentang apa, Cak? Apa itu fotosintesis? Nah, guru berharap tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah pelajaran kita nanti selesai, kalian mampu mendeskripsikan apa itu proses fotosintesis. Oke. Kalian kalau lapar, apa yang kalian lakukan? Makhluk hidup itu ada berapa? Ada di apa saja? Tumbuhan, haiwan, manusia. Kamu termasuk apa? Manusia. Manusia
bagaimana? Hah? Makan? Hah? Bagaimana? Tumbuhan itu mendapatkan makanannya melalui proses fotosintesis. Oke anak-anak, sebelum kita memulai mencari tahu apa itu proses fotosintesis, duduknya berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Dina bentuk kemarin ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk kerjakan yuk. Oke anak-anak, Bu Guru mempunyai sebuah video, coba kalian perhatikan, dan nanti setelah kalian melihat video ini akan ada lembar kerja, kalian kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing ya. Siap perhatikan? Semua memperhatikan ke depan. Perhatikan, ini ada tentang proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Perhatikan ya. Dari belakang kelihatan videonya. Nah, perhatikan video berikut untuk menemukan apa itu proses fotosintesis. Perhatikan. Terdengar dari belakang? Oke. Perlu diulangi apa tidak? Oke, sip. Nah, untuk lebih kalian mengetahui tentang apa video ini tadi, Bu Guru mempunyai sebuah lagu. Ya, nah dulu aja dulu sebentar, nanti kamu menirukan pelan-pelan ya anak-anak. Lagunya tentang fotosintesis. Tumbuhan dapat makan dari fotosintesis. Air di dalam tanah diserap oleh akar. Oke, sekarang mari kita menyanyikan lagu tentang fotosintesis bersama-sama ya. Sudah bisa? Oke, 1, 2, 3. Tumbuhan dapat makan dari fotosintesis. Air di dalam tanah diserap oleh akar menuju ke daun lewati pembuluh silem. Karbon dioksida diserap lewat stomata. Hei, bahan-bahan berkumpul di dalam klorofil. Diolah dibantu cahaya matahari. Hei, glukosa dan oksigen itulah hasilnya. Glukosa diedarkan lewat pembuluh floem. Sip, hebat semuanya. Dari video, dari lagu, apakah kalian sudah bisa mengetahui apa itu proses fotosintesis? Apa itu proses fotosintesis? Proses membuat makanan pada tumbuhan. Membuat makanan. Kalau ibu kalian di rumah membuat makanan, tentunya ada bahan-bahannya tidak? Ada. Mau yang dimasak apa? Pasti ada kan? Nah, tumbuhan juga seperti itu Cak. Kalau mau melakukan proses fotosintesis itu ada bahan-bahannya. Apa bahan-bahannya? Tadi sudah kita pelajari bersama. Apa? Ayo yang keras ya, semangat yuk. Karbon dioksida. Kemudian cahaya matahari. Itu adalah bahan-bahan untuk tumbuhan itu membuat makanan atau untuk melakukan proses fotosintesis. Hasilnya apa?
zat gula ya. Jadi jangan bingung kalau ada glukosa itu sama dengan artinya dengan zat gula. Oke, coba Ibu mau tahu kalian ini kerjakan bersama-sama ya. Apa itu proses fotosintesis? Bahannya apa? Kemudian hasilnya apa? Coba. Cukup diskusinya sudah selesai? Coba semuanya coba. Kelompoknya Mbak Alma silakan maju dipresentasikan hasil diskusinya. Yo. Oke, silakan duduk. Anak-anak sekarang kelompok siapa yang berani maju ke depan untuk menyanyikan proses fotosintesis? Ayo, oh ya silakan kelompoknya Mbak Najwa, silakan maju semuanya empat anak. Biarlah itu perhatikan ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Tumbuhan dapat makan dari fotosintesis. Air di dalam tanah diserap oleh akar menuju ke daun lewat pembuluh siler. Karbon dioksida diserap lewat stomata. Bahan-bahan berkumpul di dalam klorofil, diolah dibantu cahaya matahari. Glukosa dan oksigen itulah hasilnya. Glukosa diedar lewat pembuluh floem. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? IPA tentang fotosintesis sudah jelas apa belum? Sudah. Apa itu proses fotosintesis? Proses membuat makanan pada tumbuhan. Ya. Bahannya karbon dioksida. Air itu didapat dari dalam tanah, ya. Akar, ya, bertugas untuk mengambil air. Kemudian apalagi tadi air, kemudian nah, karbon dioksida itu diperoleh dari mana? Kalian bernafas itu anak-anak menghirup oksigen dan mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Kemudian asap kendaraan bermotor, asap motor, asap mobil. Pernahkah kalian melihat asapnya yang hitam itu? Kemudian asap dari pabrik, ya. Nah, itu bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Hasilnya apa? Hasilnya glukosa atau zat gula dan oksigen. Oksigen itu yang kita hidup. Coba kalau kalian berdiri di bawah pohon dengan berdiri di tengah lapangan, kira-kira berbeda tidak rasanya? Berbeda. Bedanya apa anak-anak? Kalau di bawah pohon seger ya enggak? Segar. Kalau di tengah lapangan panas sekali. Kenapa itu terjadi? Karena kan di pohon, bawah pohon itu tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Dimana oksigen itu kamu hidup, ya. Nah, kalau di tengah lapangan apakah ada tumbuhan? Tidak. Jadi oksigennya cuma sedikit, terasa panas. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang bertanya sekarang. Ya, bisa tunjuk jari, oke? Apa itu proses fotosintesis? Silakan tunjuk jari. Tunjukkan jari. Ayo. Apa itu proses fotosintesis? Oke sih, proses membuat makanan pada tumbuhan. Berikan
ini ya, kerjakan sendiri-sendiri. Semua pasti bisa. Nih, kerjakan. Oke anak-anak, dari hasil koreksi pekerjaan kalian yang sudah koreksi, alhamdulillah semua nilainya bagus. Tepuk tangan buat kalian semua. Bagaimana pelajaran hari ini? Bagaimana rasanya pelajaran hari ini? Senang. Kalian senang? Oke, kenapa senang? Ya, kamu? Iya. Oke, siap sip. Oke, alhamdulillah kalau kalian sudah gembira, senang dengan pelajaran hari ini. Nah, pelajaran besok guru akan menyajikan lagi dalam bentuk video, dalam bentuk nyanyian, dan juga guru akan menjelaskan materinya pada kalian. Ya. Nah, besok kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Ya. Ini untuk PR, kerjakan halaman 50 di buku paket nomor 1 sampai 10 dikerjakan di rumah ya. Oke, sebelum pelajaran kita selesai, mari kita semua berdiri. Semua berdiri. Yo, kita akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kami pelajar siap belajar merdeka. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, pelajaran hari ini cukup sekian. Apabila ada kata-kata guru yang kurang berkenan, atau guru kurang baik menyampaikan materi, guru mohon maaf. Guru akan berusaha menyampaikan materi lebih baik untuk esok hari ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Selamat pagi, Bu Dina. Selamat pagi Bu ya. Oke, gimana kabarnya Bu Dina hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Oh iya Bu Dina, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu Dina, karena sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di kegiatan ini ya Bu. Bagian dari kegiatan supervisi akademik yaitu yang bagian pasca observasi. Di sini saya juga mohon maaf Bu Dina, sebenarnya di sini tidak ingin menggurui Bu Dina, namun di sini nanti kita belajar bersama ya Bu Dina ya. Oke Bu Dina, berkaitan dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Dina dan kegiatan hari ini, kira-kira apa yang menjadi tujuan atau tujuan apa yang diharapkan Bu Dina? Oke, dari kegiatan hari ini harapan saya, tujuan saya nanti saya bisa merefleksi diri dan merencanakan tindak lanjut untuk pengembangan diri saya ke depan agar kualitas saya dalam mengajar itu semakin baik Bu ya. Ya, tadi Bu Dina menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini nanti Bu Dina bisa merefleksi diri ya, dan bisa merencanakan atau membuat rencana pengembangan diri agar kualitas pembelajarannya lebih bagus ya Bu Dina ya. Seperti itu ya Bu Dina ya. Iya Bu Dina. Kemudian bagaimana perasaan Bu Dina selama melaksanakan pembelajaran kemarin? Perasaan saya sangat senang sekali Bu ya, karena saya bisa berbagi ilmu baru pada anak-anak.
Ya, Bu Dina merasa senang ya karena bisa berbagi ilmu dengan anak-anak. Iya, betul sekali. Ya, Bu Dina. Gini, Bu Dina. Berkaitan dengan pembelajaran kemarin, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan Bu Dina? Menurut saya tidak, alhamdulillah sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah saya rencanakan. Alhamdulillah itu sudah sesuai ya Bu. Iya. Bisa dijelaskan lagi Bu, bagaimana sesuainya? Iya. Saya sudah melaksanakan pembelajaran itu mulai dari pendahuluan, isi dan penutupnya itu secara bentuk ini. Oke, dari kegiatan itu dari konten berdasarkan secara runtut ya, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti dan juga penutup ya Bu Dina ya. Oke, Bu Dina sekarang berkaitan dengan area pengembangan yang sudah kita sepakati saat kita observasi kebenaran. Kira-kira apa sudah tercapai? Iya, menurut saya sudah ya. Kemarin saya sudah siswa itu dapat memahami materi yang sudah saya sampaikan, kemudian siswa aktif dalam pembelajaran tersebut, dan saya bisa mengelola kelas dengan baik. Untuk area pengembangannya kemarin siswa sudah aktif dalam yang pertama siswa sudah mengerti materinya, kemudian yang kedua siswa sudah aktif dalam pembelajaran ya Bu Dina, ketiga Bu Dina ini sudah mengapresiasikan ya Bu Dina. Ya, kemudian itu Bu Dina untuk mewujudkan area pengembangan itu ada nggak strategi yang dilakukan? Untuk yang pertama untuk membuat siswa paham dengan materi yang saya sampaikan, saya menyajikan pembelajaran dengan diferensiasi. Saya menerapkan diferensiasi konten kuliah melalui video, kemudian ada ceramah dan juga ada nyanyian. Materinya saya sajikan dengan bentuk nyanyian dan gerakan. Kemudian untuk siswa aktif itu saya menyajikannya dengan sesi tanya jawab. Kemudian untuk pengelolaan kelas itu saya pembelajaran itu saya menerapkan KSE dan juga budaya positif. Oke, jadi strateginya tadi yang pertama ya Bu, agar siswa paham itu Bu Dina memang diferensiasi atau diferensiasi. Tepatnya Bu Dina mengerti diferensiasi konten. Yang kedua ada siswa aktif dalam pembelajaran. Bu Dina ini melaksanakan sesi tanya jawab. Kemudian yang ketiga dalam pengelolaan kelas ini Bu Dina menerapkan KSE ya Bu, kompetensi sosial emosional dan juga budaya positif. Seperti itu ya Bu Dina. Oke Bu Dina, selanjutnya mohon izin Bu Dina untuk membacakan hasil observasi kemarin Bu Dina. Seperti ini Bu Dina sini. Kemarin aspek dasarnya pengembangan yang pertama Bu Dina ini melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ini sudah ada ya Bu Dina ya. Bu Dina itu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yakni diferensiasi konten. Betul ya Bu Dina ya? Yang kedua membentuk diskusi kelompok. Ini berkaitan dengan ini ya Bu, siswa sudah dibagi menjadi 6 kelompok. Betul ya Bu Dina? Kemudian melaksanakan tanya jawab. Ini untuk menciptakan siswa yang aktif ya Bu Dina. Ini sudah nampak pada kegiatan kemarin itu siswa sudah aktif saat tanya jawab. Kemudian yang menerapkan KSE Bu Dina, kompetensi sosial emosional. Bu Dina sudah menerapkan yang pertama pada aspek kesadaran diri ini siswa sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, sudah fokus, jadi mereka sudah menyiapkan dirinya dengan baik. Kemudian pada manajemen diri ini siswa sudah aktif menjawab pertanyaan dari Bu Dina, jadi bisa mengatur dirinya seperti itu ya Bu. Kemudian pada kesadaran sosial, ini nampak pada saat Bu Dina dan siswa mendoakan teman yang tidak masuk sekolah Bu karena sakit. Kemudian berikutnya keterampilan berelasi, siswa ini berdiskusi dalam kelompoknya itu ada sudah berelasi ya Bu ya. Kemudian terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah siswa sudah menyatakan hasil diskusi, berarti sudah mengambil keputusan seperti itu. Kemudian berikutnya ini menerapkan budaya positif. Nah di sini itu dalam catatan saya ini Bu Dina sudah memberikan teladan atau contoh yang baik selama pembelajaran. Misalnya Bu Dina itu berusaha menggali potensi siswa untuk aktif, kemudian pada saat sesi tanya jawab kemudian bisa mengambil kelas dengan baik seperti itu. Jadi ini tadi hasil observasi. Kemudian begini Bu Dina, setelah kegiatan supervisi akademik baik pra observasi maupun
observasi, kira-kira apa yang didapatkan Bu Dina? Dari kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin, Ya. saya sangat senang sekali bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya bisa menerapkan dengan video dan sebagainya itu kemarin. Kemudian saya bisa mengaktifkan siswa dengan tanya jawab. Juga saya bisa mengelola kelas dengan baik dengan menerapkan KSE dan budaya positif. Ya, tentunya ini ya yang didapatkan kita senang karena bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi Iya, Bu Dina. iya. Kemudian bisa mengaktifkan siswa, kemudian di sini juga sudah menerapkan KSE dan budaya positif seperti itu Bu Dina. Kemudian Bu Dina apa ada kendala atau kesulitan dalam iya, masa Bunda. kemarin? Kekurangan saya kira-kira apa ya Bu ya dalam pembelajaran kemarin itu dari Buya itu bagaimana kekurangan? Ya, kemarin gini Bu, saya ada catatan sedikit. Nah, yang ini kan ada beberapa aspek yang mulai dari saat observasi pembelajaran. Yang pertama itu adalah aspek penggunaan komunikasi positif. Di sini Bu Dina sudah melaksanakan dengan baik. Kemudian pada aspek ini, guru ingin tahu dan mencoba memahami sudut pandang murid, itu sudah dilaksanakan juga. Kemudian yang berikutnya, guru mengekspresikan emosi positif selama konsentrasi dengan murid. Ini sudah bagus sekali Bu Dina pelaksanaannya. Kemudian penerapan disiplin, yaitu Bu Dina menerapkan disiplin misalnya mengatur waktu, mengerjakan tugas, seperti itu sudah diterapkan juga ya Bu Dina. Juga memberikan motivasi pada siswa, ini sudah nampak sekali kemarin, sudah bagus juga. Ini Bu, mungkin yang ini memberi umpan balik. Waktu kegiatan kemarin Bu Dina masih ingat tidak ada umpan balik atau tidak? Saat anak mau maju mempresentasikan hasil diskusinya itu setelah itu saya beri dibuat bagus, pintar anak-anak seperti Itu sudah umpan baliknya. kemudian saya suruh anak-anak untuk memberi tepuk tangan pada Bunda yang sedang habis diskusi mendeskripsikan itu tadi. Oh iya ya bisa. Itu berarti Bu Dina sudah memberi umpan balik ya, masukan kepada siswa. Kemudian kalau dari kelompok lain Bu Dina, siswa lain, apakah ada masukan atau saran untuk kelompok yang maju? belum hanya tepuk tangan aja dia dari teman-teman yang lain. Ya sebenarnya kelompok lain sudah Ibu sudah memberikan apa ya apresiasi positif, namun begini Bu Dina bisa dengan apa namanya memberi masukan juga. Kalau ya siswa kelas 4 itu bisa. Insya Allah bisa. Oh ya seperti itu. Oh ya. Nanti kedepannya akan saya terapkan. Ya, itu benar. Tadi sudah disampaikan kendalanya ya. Iya. Maaf kesulitannya. Iya, saya rasakan. Ya, kemudian selanjutnya Bu Dina, kira-kira apa tindak lanjut atau ada tidak rencana pengembangan diri dari Bu Dina? Oh iya. Rencana saya kuliah saya akan konsisten, akan berusaha konsisten melakukan proses pembelajaran dengan ini tadi berdiferensiasi konten. Kemudian untuk pengembangan diri saya akan mengubah, kalau kemarin kan videonya saya ambil dari YouTube ya Bu ya. Nah ini nanti rencana saya akan mencoba membuat video bahan ajar ibu sendiri, saya buat sendiri seperti itu Bu, rencana saya. Oke, tadi Bu Dina rencana pengembangan dirinya akan tetap konsisten masa pembelajaran diferensiasi. Namun untuk videonya yang kemarin kan ambil dari YouTube. Iya. Ini rencananya nanti akan membuat sendiri ya. Iya, agar saya lebih mahir dia. Oh iya, luar biasa sekali baiknya. Kira-kira nanti tujuan yang tidak tercapai dari aktivitas pengembangan apa? Agar saya mampu dia membuat video pembelajaran, membuat bahan ajar, agar saya dalam mengajar itu lebih baik dia. Oke, tujuan yang tidak tercapai Bu Dina ini nanti Bu Dina mau membuat video yang lebih baik ya, dan lebih baik kemudian aku bisa pembelajaran lebih bagus lagi. Kemudian ukuran keberhasilan kira-kira apa Bu Dina? Nanti saya akan membuat video pembelajaran itu, nanti saya akan upload di YouTube, kemudian insya Allah nanti akan saya upload juga
PMM di bukti karya Bu Ria. Nanti Bu Ria bisa memberikan arahan saya seperti itu Bu Ria agar saya mampu melakukan hal tersebut. Oke, di sini disampaikan bahwa ukur keberhasilan nanti setelah membuat video Bu Dina ini uploadnya di YouTube ya Bu ya. Saat itu juga akan diupload di PMM dalam bukti karya. Oke, siap Bu Dina. Kemudian dalam aktivitas pengembangan ini pendukungnya kira-kira apa Bu Dina? Pendukungnya nanti saya bisa cetak sama kabar saya dengan segala lain. Saya bisa mencari informasi dari internet dan yang utama itu biasanya dari YouTube saya Bu Ria. Saya semuanya sejalan juga ya. Kemudian ada belajar dari internet, internet itu Iya. kira-kira pengembangannya kapan? Sama nanti setelah ujian pasal selesai saya akan melaksanakan. Oke, berarti rencananya setelah ujian kelas 6 ini ya Bu ya. Oke, ya. Terima kasih Bu Dina. Ada lagi Bu atau sudah cukup untuk pengembangan ini? Nanti saya mohon arahan dari dia dan teman-teman yang lain untuk membantu saya mengembangkan diri dalam hal tersebut tadi ya Bu Ria. Ya, siap-siap Bu. Oh ya, siap. Ya Bu Dina. Kira-kira sama percakapan ini nanti bagaimana perasaan Bu Dina? Perasaan saya sangat senang sekali Bu Ria karena saya bisa menambah ilmu, juga kompetensi saya semakin baik dalam hal percakapan seperti ini, dalam hal pembelajaran akan membuat saya menjadi seorang guru yang lebih mampu mengajar dengan baik Bu Ria. Jadi Bu Dina rasa senang ya Bu Dina Iya, karena betul. bisa menambah ilmu, kemudian kompetensi yang lebih baik, kemudian bisa jadi seorang guru yang lebih baik dalam mengajar Bu Dina. Oke Bu Dina, yang terakhir ini Bu Dina, kira-kira kesimpulan apa yang pada kegiatan kita? Dari kegiatan ini kesimpulannya saya ternyata mampu Bu Ria untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu ternyata saya bisa Bu Ria seperti itu. Oh iya. Oke, dari kesimpulan Bu Dina tadi, Bu Dina ternyata mampu ya melaksanakan Iya. pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah Bu Dina. Ya baiklah Bu Dina, sudah cukup percakapan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya ya Bu Dina. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua ya Bu Dina ya. Amin. Saya akhiri Bu Dina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.